Terpuji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara ibadah online. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah hidup kita semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Biarlah di dalam setiap perjalanan iman kita bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami datang padamu Bapa, kesempatan yang indah saat ini, kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Urapi, memberkati setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah online dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak pada saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang fokuslah kepada Tuhan.
Mengapa kita perlu belajar untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan? Karena hari-hari kita hidup di zaman akhir ini, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah datang di dalam setiap kehidupan kita. Hanya satu perkara, kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan kita. Dan itu sebabnya firman Allah, kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berbicara tentang fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita belajar untuk memfokuskan diri kita, artinya aktivitas yang kita kerjakan konsentrasilah terhadap sesuatu hal yang dilakukan. Dengan kata lain, kita terfokus kepada Tuhan. Kalau kita mulai belajar untuk memfokuskan diri kepada Allah, saudara, kita tidak akan pernah, saudara, sampai menghadapi masalah-masalah yang besar. Karena pada saat kita memfokuskan diri kita kepada Allah, ada banyak masalah yang silih berganti di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, apa yang merusak fokus kita adalah satu, yaitu kekhawatiran. Pada saat kita mulai hidup di dalam kekhawatiran, rasanya keadaan itu yang datang dalam hidup kita, kita sudah tidak lagi mata kita tertuju kepada Tuhan. Kekhawatiran membuat saudara kita tidak terfokus kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, caranya kita memfokuskan diri kepada Allah, mari kita mau belajar mengatur pola pikir kita. Pikirkanlah, Alkitab berkata di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita terfokus kepada Tuhan. Jangan sampai roh kekhawatiran itu mulai menyelinap di dalam hidup kita. Pikiran kita arahkan kepada perkara-perkara yang ada di atas. Di dalam suratan Paulus di dalam Roma, di sana dikatakan 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan hanya memfokuskan pikiran kita, tapi hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Maka saudara, mata kita akan selalu tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, inilah yang penting buat hidup kita. Mengapa ada banyak kehidupan kekristenan silih berganti, jatuh bangun? Karena kita tidak lagi terfokus kepada Allah. Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan orang yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan. Tuhan berbicara kepada Yosua supaya mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Supaya terus memandang ke depan, bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, bahwa Tuhan yang memimpin kita, itu Tuhan terus mengajar kita supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak, saudara, hidup di dalam keterpurukan. Kita fokuskan hidup kita kepada Allah. Nah, mari kita akan melihat yang pertama, bagaimana kita memfokuskan hidup kita kepada Allah.
Tuhan berbicara yang pertama, yaitu jangan menoleh ke belakang. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan firman Allah, ingatlah akan istri Lot. Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak. Mengapa? Saudara, istri Lot ini supaya diingat kembali. Karena istri Lot menjadi tiang garam. Bukankah kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada Lot dan keluarganya? Tetapi karena istri Lot tidak pernah belajar untuk bersyukur bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia, kepada keluarganya, begitu mudah diabaikan. Firman Allah katakan, apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menoleh ke belakang. Supaya hidup kita hidup berkemenangan dalam pertandingan kehidupan iman ini, maka kita perlu mengingat nasihat kedua malaikat yang datang kepada keluarga Lot pada waktu itu. Firman Allah berkata, teruslah lari ke depan. Tidak perlu kau menoleh ke belakang. Teruslah memandang ke depan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menyebabkan istri Lot ini menoleh ke belakang? Yang pertama, dia melihat kehidupan masa lalu, dosa lama. Bukankah Tuhan sudah mengampuni? Bukankah kehidupan yang pada waktu itu dia hidupi adalah kehidupan yang kurang berkenan di hadapan Allah, sehingga Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan? Firman Allah berkata, yang membuat istri Lot menoleh, yang seringkali membuat hidup kita juga, saudara-saudara, menoleh ke belakang adalah dosa lama, dosa kehidupan yang lama. Dan yang kedua, kekalahan masa lalu. Pernahkah kita merasa kalah? Kalah dalam iman, kalah dalam keadaan apapun, saudara. Membuat kita kecewa. Kita mengingat. Saudara, itulah yang menyebabkan, saudara, kita tidak lagi memandang ke depan. Kita sudah tidak lagi fokus kepada Allah. Yang ketiga adalah konflik yang membuat hidup kita ada kepahitan. Kepahitan itu justru membawa setiap pribadi kita bukan terus maju, tetapi justru terhambat oleh keadaan. Dan firman Allah berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang jemaat di Filipi. Dia berkata, aku melupakan masa lalu. Aku melupakan masa laluku. Supaya apa? Supaya aku terus bisa memandang. Supaya aku terus bisa terfokus kepada perkara-perkara yang Allah sediakan. Yang pertama, jangan kita menoleh ke belakang. Dosa lama, kekalahan masa lalu, kepahitan, kekecewaan, saudara, itu menghambat langkah kita. Nah, yang kedua, saudara, kita mau belajar. Masalah dari istri Lot ini adalah masalah pemberontakan. Istri Lot berontak. Berontaknya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dua malaikat Tuhan berkata, larilah, cepatlah, saudara. Tetapi yang pertama, apa yang dikerjakan oleh istri Lot ini? Dia melihat masa lalunya. Dia melihat keberhasilan. Dia melihat kejayaan. Tetapi harus ditinggalkan. Tapi yang pertama kita melihat masalah yang lebih, saudara, dihadapi oleh istri Lot. Dia memalingkan dirinya dari keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di depannya. Firman Allah berkata, jangan memalingkan dirimu. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Keselamatan sudah jelas Tuhan berikan. Sudah dijamin oleh Allah. Dia tinggal mengikuti perintah malaikat.
tetapi dia berontak. Berontaknya apa saudara? Dalam pengertian umum adalah nolak otoritas dari Allah. Dia menolak pimpinan Tuhan. Dia menolak apa maunya Tuhan. Dia menolak saudara-saudara apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dia lebih menuruti dirinya sendiri dibanding menuruti apa maunya Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, mereka menolak otoritas Allah. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua, di sana dikatakan, orang-orang itu bersungut-sungut kepada Allah. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan itu sebabnya firman Allah berkata, itulah dosa pemberontakan. Apa saudara? Bersungut-sungut. Hari ini, apakah kita masih suka bersungut-sungut? Sungut-sungut itu, saudara, ngomel. Saudara, kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita justru banyak menuntut. Dosa sungut-sungut inilah yang membuat bangsa Israel tidak sampai kepada tujuan. Dalam kitab Yesaya di sana dikatakan, 59 ayat yang ke-12, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Saudara, dosa daripada bangsa Israel adalah berontak. Pernahkah kita merasa, saudara-saudara, berontak kepada Tuhan? Kita memberontak karena otoritasnya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah masalah yang besar. Kenapa Tuhan mengajar kita supaya kita belajar untuk fokus kepada Tuhan? Pada saat kita mau belajar untuk fokus kepada Allah, saudara, Tuhan rindu kita sampai kepada tujuan. Sebab rancangan Tuhan membawa kita sampai kepada kesudahan alam. Kita sampai kepada rencana Allah, yaitu kerajaan sorga. Jangan kita memalingkan, jangan kita berontak dengan otoritasnya Allah. Dan yang ketiga, kita melihat saudara, dampak daripada istri Lot ini, dia mengabaikan firman Tuhan. Saudara, dia abaikan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, larilah, tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia berontak, saudara, dampaknya dia mengabaikan firman. Seolah-olah firman itu tidak dihargai. Seolah-olah kesempatan di mana malaikat Tuhan sudah berbicara kepada dia, tapi tidak dihargai. Dan inilah, saudara yang dikasihi Tuhan, justru mengakibatkan istri Lot menjadi tiang garam. Kenapa? Karena dia tidak terfokus, memandang rendah. Halah, kenapa harus lari? Kalau mau selamatkan, ya saudara, bukan maunya Tuhan tapi maunya dia. Dia tidak mau mengikuti, dia abaikan. Inilah dosa yang mengakibatkan kegagalan. Inilah mengabaikan firman Allah yang membuat kita masuk ke dalam alam maut. Mengabaikan firman Tuhan membuat apa saudara? Murka Tuhan datang dalam hidup kita. Dan yang keempat di situ dikatakan membuat putus hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita hari-hari ini, kita minta Roh Kudus memimpin kita. Kita minta Roh Kudus terus membimbing kita. Supaya apa? Supaya mata hati kita terfokus, terus tertuju kepada Tuhan.
Kejatuhan Petrus karena dia tidak terfokus kepada Tuhan. Kejatuhan saudara Saul karena dia tidak terfokus kepada Allah. Ada banyak contoh-contoh yang membuat kita gagal karena kita tidak terfokus. Dalam suratan Paulus kepada Ibrani 12 ayat 16 di sana dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk apa? Memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, dampak mengabaikan firman, begitu kita sadar, kita nangis. Tuhan katakan, tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita, jangan kita abaikan. Istri Lot, saudara, tidak menghargai otoritasnya Allah. Dan yang kedua, dia pandang rendah. Saudara, kebenaran yang dia dengar, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan saudara abaikan. Mari hari-hari ini kita masih punya waktu untuk beribadah. Beribadahlah. Karena ada masanya kita tidak akan bisa lagi, saudara, beribadah karena waktunya sudah ditutup. Tuhan mau setiap kita saat ini supaya kita fokuskan hidup kita kepada Allah. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, hidup saudara sampai kepada rencana Allah. Tujuan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jangan abaikan, jangan pandang rendah kasih karunia daripada Allah. Mari sore saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kebenaran itu menunjukkan kepada kita untuk kembali fokus kepada Tuhan. Roh Kudus siap memimpin kita, Roh Kudus siap untuk menolong kita, dan Roh Kudus siap untuk menjamah kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hidup kami, supaya kami kembali fokus kepada Tuhan. Bila kami mau belajar memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, dan kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tolong, kalau kesempatan indah ini, kami boleh mendengar firman Tuhan. Jamah hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami pun tidak memandang rendah seperti istri Lot. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berkati saat kesempatan indah ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.